Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Sultan Zaki Zulfikar dari kelas 12 TKJB, Sekolah SMKN 1 Bekasi, akan menjelaskan tentang wirausaha, sebuah jalan karir yang menuju kesuksesan. Poin-poin diskusi yang akan saya bicarakan selanjutnya ini, pertama adalah apa itu wirausaha. Dilanjut dengan bentuk-bentuk dan jenis target yang harus kita lakukan dalam wirausaha ini, dan juga promosinya. Apa sih wirausaha itu? Anda pasti sudah familiar kan dengan kata wirausaha? Jadi, apa itu wirausaha? Wirausaha berartikan entrepreneur. Dalam bahasa Prancis itu berartikan risk taker. Orang yang berartikan seseorang yang berani mengambil resiko. Atau sesuai dalam slide ini, orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru. Ia juga memasarkannya serta mengatur permodaan operasinya. Apa itu? Apa intinya dari semua itu? Intinya berarti wirausaha itu adalah orang yang inovatif. Tujuan bagi wirausaha untuk selalu inovatif. Orang yang berani memasarkan produknya dan juga membuatnya. Targetlah bentuk usahamu. Wirausaha ini memang merupakan sebuah tujuan yang menggiurkan, sebuah tujuan karir dengan tujuan mulia yang memberikan lapangan kerja untuk saudara kita. Kita juga membantu perekonomian bangsa untuk memajukan Ibu Pertiwi ini. Sebuah masa depan yang berhasilkan keuntungan laba yang sedalam jumlah besar dan membentuk sebuah grup yang memiliki jaringan dengan grup lainnya untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Tetapi sebelum memiliki semua itu, pernahkah kita sendiri telah menyadari bahwa tujuan hasil itu semua hanyalah dongeng? Tak akan teraih untuk kita yang dimulai dari nol. Tapi kenapa? Kenapa para wirausahaan itu tetap mewujudkan tujuan mereka? Tujuan yang merupakan dongeng semata? Kita ambil dongeng lainnya, El Dorado, sebuah kota emas. Impian para penjelajah untuk menemukannya walau itu merupakan sebuah mitos. Hingga mereka bisa menemukannya, membuktikan kebenarannya setelah menemukannya di daratan New Mexico. Apakah kau juga mau seperti itu? Membuat dongeng menjadi nyata. Maka tentukanlah dari nol dengan targetkan bentuk usahamu. Jika mendengar wirausaha, pasti akan terpikirkan dengan jualan barang, ya kan? Tapi, apakah wirausaha memang hanya seperti itu? Tidak, tidak selalu. Lalu apa saja yang bisa menjadi nilai jual? Apa yang bisa ditawarkan pada konsumen? Sumber pendapatan wirausaha itu tentu saja ditentukan dengan apa yang akan dijadikan nilai jual. Ada banyak variasi yang dapat dipilih, tetapi di sini saya rangkum menjadi 3 bagian pokok dalam jenis penjualan usaha, yaitu ada produk, jasa, dan project work. Di bagian produk, ini ada yang paling familiar bagi kita. Juga caranya yang mudah untuk dijual, tidak perlu skill. Hanya modal yang membentuk produk beragam yang dapat diminati pelanggan. Bentuk yang mudah tetapi harus memiliki inovasi yang tinggi atau akan tersaingi oleh usaha lainnya. Maka karena itu, banyak yang akhirnya menjadi reseller saja. Reseller di toko online. Contoh dari penjualan produk ini adalah dengan usaha menjual. Bisa dari menjual kreasi seni, seperti lukisan, bahkan bisa dengan modal buruh yang banyak seperti tekstil batik. Selain dari itu, ada yang lain seperti menjual barang-barang kita pakai setiap hari, yaitu berupa tas, aksesoris, bahkan ada yang menjual motor bekas untuk dipakai kembali. Ada juga bahkan seperti para petani, sebuah kumpulan petani yang membuat usaha mereka menjadi satu dengan menjual sembako dari hasil lahan mereka. Pada bagian selanjutnya ada jasa. Bentuk jasa ini tidak terpaku oleh minat, tetapi sesuai dengan skill yang dimiliki oleh masing-masing. Dengan patokan yang dipertahankan adalah bentuk kepuasan dari pelanggan ataupun konsumen. Jasa ini bisa berupa macam.
Ada jasa dalam finansial dan yang lain yang membutuhkan orang ahli untuk dilakukannya, seperti notaris atau bahkan loket pajak. Ada juga yang dalam bidang akomodasi yang menyediakan tempat untuk digunakan, seperti hotel, villa, bahkan bisa dalam bentuk lain seperti catering. Untuk usaha bentuk kecil-kecilannya bisa dimulai saja dengan jasa reparasi produk, seperti servis laptop, bengkel kendaraan, ataupun bisa dengan menjahit baju. Selanjutnya adalah project work. Masih termasuk dalam garis keras jasa, tetapi ia dalam bentuk virtual yang menawarkan hasil kerjanya pada korporasi. Dan jika berminat, bisa bergabung pada korporasi tersebut. Ini tentu membutuhkan skill yang sangat besar agar menarik minat dan nilai jual dari proyek yang dikerjakan. Semua ini terpaku pada bentuk kerjasama tim dalam pengerjaannya. Contoh dari project work ini bisa berupa penawaran untuk pembuatan website, desain aplikasi, bahkan merenovasi ulang proyek yang sedang dikerjakan perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya, kenali konsumen pasaranmu. Setiap usaha itu pasti butuh konsumen yang akan membeli produk dan menggunakan jasa mereka. Maka dari itu, harus dikenali pula konsumen Anda adalah siapa dan tipe dari konsumen tersebut. Pengetahuan konsumen Anda mewakili beberapa unsur kekuasaan. Itu mengapa slogan tersebut muncul, yaitu konsumen adalah raja. Ada 4 tipe konsumen, antara lain yaitu pembeli yang rutin. Ia selalu membeli dengan frekuensi yang rendah. Barangnya yang sering dibeli harganya rendah, perlu pencarian sangat sedikit dan usaha keputusan, tapi sering hampir dibeli secara otomatis. Contohnya termasuk seperti minuman ringan, makanan ringan, susu, dan lain-lain. Kedua adalah memutuskan untuk membeli secara terbatas, membeli produk secara kadang-kadang. Bila Anda perlu untuk mendapatkan informasi mengenai merek asing dalam kategori produk akrab, mungkin untuk membutuhkan dalam jumlah waktu sedang untuk mengumpulkan informasi, contohnya seperti pakaian, mengetahui kelas produknya tetapi tidak merek barang. Ketiga adalah ekstensif, membuat keputusan keterlibatan tinggi kompleks. Contohnya seperti mobil, rumah, komputer, pendidikan, menghabiskan banyak waktu mencari informasi dan memutuskannya. Yang terakhir adalah impuls untuk membeli, tanpa sadar dan perencanaan untuk membelinya. Selanjutnya adalah yang ketujuh, suara usahaan. Tambahan ini bahwa seorang usahawan juga mempromosikan usaha mereka dengan berbagai cara yang berbeda. Dari kedua suara tersebut, mereka bertimbang lebih memilih mempromosikan usaha mereka melalui bentuk yang lebih ramah pada konsumen, dengan menarik mereka dengan sikap, tampilan yang memberikan rasa nyaman untuk membangun keakraban konsumen untuk terus menetap. Pakai seorang sales dan penyedia jasa kerjasama. 42% ini adalah orang yang lebih memilih faktor psikografik ini. Selanjutnya untuk faktor suara yang lebih besar adalah mereka yang lebih banyak mencoba mempromosikan usaha mereka dengan membuktikan kepastian dan menyatakan simbol sebuah kedisiplinan dan kepuasan agar mendatangkan konsumen yang baru, tertarik untuk membeli produk mereka karena rasa percaya. Layaknya penyedia jasa servis, penjual produk resmi, dan juga penyedia akomodasi. Selanjutnya, sebuah kata-kata motivasi yang harus kita baca dan kita selalu ingat. Word of wisdom. Hustle until you no longer have to introduce yourself. Dibuat oleh Lori Cheeks, founder dan CEO dari Cheeks.com. Kata yang berartikan motivasi untuk selalu maju dalam proses dan proyek membangun usaha yang diimpikan. Selanjutnya, kepastian dalam promosi. Ada promosi usaha ini sangatlah diperlukan untuk mengenalkan produk dan jasa Anda. Berikut ada poin penting dalam promosi
dalam juga membangun kepercayaan pada konsumen. Yang pertama adalah buatlah impresi yang membekas. Ada 5 cara penting harus ditampilkan secara tatap muka pada konsumen untuk membuat impresi yang mengesankan. Yaitu yang pertama adalah Anda harus ramah. Maka ketika Anda ramah, Anda akan disukai kembali oleh orang. Selanjutnya, yang kedua, Anda harus tahu perbedaan antara sombong dan percaya diri. Orang selalu tertarik pada kepercayaan diri, tapi jangan pernah melewati garis menuju sikap sombong. Ketiga adalah gurauan yang baik sangat bermanfaat, ataupun juga pujian. Memang cara termudah untuk membuat koneksi saat pertama kali bertemu seseorang adalah dengan menjalin ikatan humor agar lebih akrab dan rasa mengenal lebih tinggi. Keempat adalah bersikap positif dan menarik. Saat pertama kali bertemu seseorang, Anda ingin terlihat menarik, bukan? Dan juga menawan. Ini dimulai dengan sikap yang halo, yang bermakna, dan diakhiri dengan selamat tinggal, yang menyenangkan. Kelima, yang terakhir adalah jadilah dirimu sendiri. Ini mungkin yang paling penting karena ya memang tidak ada yang suka dengan orang yang palsu. Lalu berikan nilai jual produk atau jasamu. Poin penting harus kita lakukan ini adalah pertama adalah Anda mungkin tidak semenarik yang Anda pikirkan. Tidak perlu peduli apa yang Anda jual. Selera dan preferensi dipengaruhi oleh waktu dan kelompok. Jika Anda seorang pencipta rasa dan bisa mendapatkan kerumunan untuk mengerumuni solusi perangkat lunak perusahaan Anda, maka nilai yang dirasakan dari produk Anda akan meningkatkan rasa Anda untuk mendapatkan lebih banyak bukti sosial dan penyebaran dari mulut ke mulut ini. Investasi apa hasil dari review konsumen? Lalu yang terakhirnya adalah targetkan pelanggan Anda berdasarkan pendapatan. Untuk mempromosi ini tentu penting memilih siapa sih konsumen kita. Kebanyakan perusahaan juga memilih untuk menargetkan target pasar konsumen-konsumen mereka, siapa saja yang lebih memilih untuk membeli produk-produk mereka dan hasil pendapatan dari konsumen mereka agar mereka berani untuk membeli produk mereka dalam jumlah besar. Baik, thank you for listening to my counseling presentation. Nama saya Sultan Zaki Zulfikar. Cukup hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini hanya inti-inti dari presentasi tentang memulai wirausaha. Mohon maaf jika saya kurang jelas jika berbicara, dan jika memiliki banyak kesalahan dan error dalam perkataan saya, maka saya meminta maaf dan mohon maafnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.